ya, silakan. Silakan. Baik ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi Bu Dede. Pagi Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat semua? Sehat. Sehat. Baik, mudah-mudahan ya dalam kondisi seperti ini betul kita semua bisa menjaga kesehatan. Amin. Bapak dan Ibu, kita hari ini akan masuk di sesi ruang kolaborasi modul 1.3. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Siap Bu Dede, ditunggu. Iya Bu. Baik. Baik Bapak dan Ibu, sudah terlihat tampilannya? Sudah Bu. Baik. Sudah Bu. Visi guru penggerak. Betul. Jadi Bapak dan Ibu, memang pada sesi ini kita akan belajar mengenai visi guru penggerak. Nah Bapak dan Ibu, selamat datang sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat yang terpilih sebagai calon guru penggerak se-Indonesia ya Bapak dan Ibu ya. Salam bahagia. Salam bahagia buat kita semua. Salam bahagia. Iya, baik. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kita coba untuk ice breaking Bapak dan Ibu. Tapi ini ice breaking-nya tidak akan menyulitkan Bapak dan Ibu. Jadi ini saya hanya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bapak dan Ibu hari ini. Kata kuncinya adalah perasaan positif Bapak Ibu. Kemudian saya minta Bapak Ibu tuliskan dulu di kolom chat. Satu kata kunci saja masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Sudah Bu. Sudah, mana Pak Gunawan semangat, kemudian Bu Linda bahagia. Baik, nah kalau memang berbeda Bapak Ibu silakan cermati kembali perasaan teman-temannya yang kira-kira hari ini juga Bapak Ibu rasakan. Ya, misalnya Pak Gun kan punya semangat nih, dan kira-kira di perasaan yang mana yang dimiliki kawan-kawan juga hari ini Pak Gun rasakan. Senang. Senang, baik. Bu Linda? Semangat. Kristiani? Senang. Senang. Apa ya? Baik. Saya minta senang juga ya. Tadi kan Kristiani bersyukur berarti senang. Baik, saya boleh minta diwakili dari mulai Pak Gunawan. Pak Gunawan menyatakan bahwa saya hari semangat, tapi saya punya perasaan yang sama dengan Bu Linda ini, gitu ya. Karena apa? Gitu. Silakan, Pak Gunawan. Saya hari ini semangat, tapi saya juga punya perasaan yang sama dengan Pak Gusnanta, yaitu senang karena bisa ketemu dengan Bu Dede dan teman-teman. Baik, saya senang juga Pak Gunawan. Baik, lanjut Bu Linda. Hari ini saya bahagia, tapi saya juga semangat karena yang menyampaikan presentasi hari ini luar biasa. Waduh, Bu Linda, nanti saya berbunga-bunga nih Bu Linda. Baik, terima kasih Bu Linda. Kemudian Bu Rustiani bagaimana? Bu Rustiani? Belum di-unmute Bu Rustiani. Ya maaf, saya merasa senang dan bersyukur sekali hari ini saya bisa melewati hari ini yang penuh lika-liku sampai detik ini. Alhamdulillah. Oh, luar biasa Bu Rustiani. Lika-liku ya. Baik, bagaimana Pak Gusnanta? Iya Bu, ini hari ini yang saya tunggu-tunggu Bu, senang ketemu dengan Ibu Bu. Waduh, baik Pak. Bapak selain senang punya perasaan yang sama nggak dengan teman yang lain? Misalnya dengan siapa? Pak Gunka, Bu Linda? Sama dengan Pak Gunawan nih, senang tapi juga semangat Bu. Baik, kenapa Pak ikut bersemangat Pak? Ya karena kan nanti ya Bu, kita punya keinginan Bu, supaya sekolah kita ini bagus, maju, murid-murid kita ini senang belajar. Jadi itu yang mendorong saya untuk semangat Bu. Baik ya, luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah mengalami lika-liku seperti yang disampaikan oleh Bu Rustiani, tapi Bapak dan Ibu masih ingin punya perasaan positif yang Bapak Ibu tetap tekankan pada diri. Jadi memang kita harus memulai hari itu dengan perasaan yang positif Bapak dan Ibu. Dan kita harus yakin gitu ya, pelajarannya hari ini adalah kita harus yakin bahwa kita punya perasaan yang sama dengan orang yang lain gitu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah melakukan sedikit ice breaking. Mari kita lanjutkan kepada pelajaran hari ini. Sebentar. Baik.
Sebelum kita masuk kepada bagian kegiatan kita harus memulai kegiatan ini dengan doa agar segalanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, silakan Pak Gusnanta memimpin doa pada hari ini. Baik Bu, kawan-kawan, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari berlangsung dengan lancar. Mari kita berdoa menurut kemudahan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Gusnanta. Baik, kita lanjut kepada sesi yang berikutnya. Saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa pada sesi ini kita akan mempelajari bagaimana Bapak dan Ibu bisa membuat pemetaan kekuatan baik dari dalam diri dan luar diri yang mendukung terwujudnya visi untuk menumbuhkan murid di masa depan. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu bisa melihat nih apa sih peta kekuatan dalam diri Ibu, Bapak Ibu, dan di luar dari Bapak dan Ibu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu untuk tujuan sesi ini? Bisa kira-kira dipahami? Bisa Bu, jelas Bu. Baik, terima kasih. Nah, untuk agenda kegiatan hari ini, tadi kita sudah lalui dengan pembukaan, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan berdiskusi dalam 3 kelompok, yaitu pemetaan kekuatan yang akan kita lakukan sekitar 25 menit. Kemudian nanti akan ada presentasi kelompok dari hasil pekerjaan Bapak Ibu sekitar 30 menit. Kemudian kita akan diskusikan kesepakatan format pemetaan kekuatan, setelah itu baru penutup. Bagaimana Bapak Ibu? Siap. Atau ada yang mau ditanyakan? Wah, berarti ada tugas lagi ya Bu ya? Oh iya, nggak apa-apa. Kan kita harus senang Pak Gun, semangat dan senang. Oh iya, siap, Iya siap. benar ya. Baik Bapak Ibu tetap harus punya semangat dan senang. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah hasil kesepakatan bersama kita di sesi sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Nah Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada menghargai sesama peserta, tepat waktu, berpartisipasi aktif, dan fokus pada sesi belajar. Kira-kira Bapak Ibu, adakah yang ingin ditambahkan untuk sesi hari ini? Siapa yang mau memulai? Perlu open kamera nggak Bu? Oh ya, boleh. Kita on kamera ya. Aduh, ini gimana sebentar ya. On kamera, kemudian siapa lagi yang mau nambahkan? Sudah cukup Bu. Ya, jadi tambahannya pada hari ini adalah kita harus membuka kamera atau on kamera. Terima kasih Pak Gunawan atas Sama-sama. Ya, atas masukannya. Baik. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan bersama ini kita harus diawasi bersama ya supaya bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu, kita sepakat? Sepakat Bu. Sepakat. Oke, kita applause dulu buat kita karena menyepakati. Yo, tepuk tangan virtual ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu akan masuk ke ruang kolaborasi. Kita akan membentuk kelompok Bapak Ibu. Nah, seperti kelompok yang sebelumnya sudah saya share di grup WhatsApp. Hari ini kelompok 1 adalah Pak Gunawan dan Bu Rustiani, kemudian kelompok 2 adalah Pak Ganif dan Bu Linda, kelompok 3 adalah Pak Gusnanta. Pak Gusnanta kayaknya harus sendirian nih ya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti dibuat dalam bentuk 3 kelompok. Bapak dan Ibu akan masuk ke dalam bor-bor yang sudah saya buat dan sudah saya bagikan di kolom chat. Nah, waktu berdiskusi nanti selama 25 menit, Bapak dan Ibu harus memilih 1 orang sebagai juru bicara untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham? Setuju. Setuju Yang ya? mau didiskusikan apa Bu? Oke, baik. Ini dia Pak Gun. Jadi nanti ada misi yang harus Bapak Ibu selesaikan. Jadi Bapak Ibu akan membuat pemetaan kekuatan dari dalam diri dan luar diri Bapak Ibu, terutama di sekolah ya, yang mendukung terwujudnya visi untuk menumbuhkan murid di masa depan. Gimana? Kira-kira sudah paham? Paham. Ya, Bu. Ya, baik. Kemudian ini adalah tahapan diskusinya Bapak Ibu. Tadi kan kita mulai dari diri ya, kita sebagai CGP. Nah, nanti Bapak Ibu mencantumkan Bapak Ibu sendiri sebagai CGP dan murid sebagai aset utama. Nah, kemudian cantumkan kategori yang lainnya, siapa-siapa gitu, aset yang bisa mendukung visi misi kita terhadap murid, gitu ya. Kalau sudah ketemu nih aset-asetnya, kemudian jabarkan peran dan manfaat penting yang dimiliki aset-aset tersebut sebagai sumber kekuatan. Nah, kalau sudah ketemu, Bapak dan Ibu dalam satu kelompok membuat boleh dalam bentuk poster, tabel, mind map, atau dalam bentuk apa saja.
Begitu Bapak Ibu. Bagaimana untuk tahapan diskusi Bapak Ibu? Paham Bu, paham. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sudah cukup, Bu. Cukup Bu. Sudah ya? Oke. Oke, sudah. Baik. Selamat berdiskusi Bapak dan Ibu. Ini bor 1 sudah saya siapkan, bor 2 dan bor 3. Ini saya masukkan ke kolom chat ya Bapak dan Ibu ya. Silakan masuk ke sana sesuai sesuai kelompok yang sudah ditentukan tadi. Siap. Baik, silakan Bapak Ibu. Ayo Bu Selamat Gustiani. berdiskusi. Kelompok 1. Ayo, Pak. Ini 20 nggak apa-apa, menit ya? tetap aktif nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa, tapi Oke, di-mute-kan ya. Iya, Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Aduh Bu Dede, waktunya kok sedikit nih, nggak cukup nih untuk diskusinya. Nah, lagi asik-asiknya. Lagi asik-asik Oke. diskusinya. Wah, ini sudah ini ya. Saya udah selesai Bu. Wih, hebat ya Pak Gusnanta. Sudah selesai Pak Gusnanta ya. Baik. Tapi kan Bapak Iya dan sudah Ibu selesai Bu. ya, Bapak dan Ibu tapi sudah sudah punya gambaran ya, paling tidak sudah tahu aset-aset pemangku kepentingan yang akan mendukung Bapak Ibu dan murid untuk mewujudkan visi ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, sudah Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan setelah sesi ini, nanti Bapak Ibu bisa selesaikan, gitu, bisa dilanjutkan pekerjaannya. Yang penting adalah saat ini kita presentasikan dulu. Siap Bapak dan Ibu? Siap Ya. Bu. Siap ya. Kelompok kami dulu ya Bu ya, kelompok 1 ya Bu. Kelompok 1 boleh, kelompok 1 Boleh. Pak Gunawan dan Bu Rustiani ya? Baik. Bu Bapak Dede, dan- saya kirimkan filenya ke Ibu ya, boleh minta tolong dipresentkan ya Bu. Oh iya, boleh. Bapak dan Ibu, sebelum presentasi Bapak Ibu ingat ya bahwa presentasinya hanya 5 menit saja. Gitu. Jadi kita berbagi waktu ya. Baik. Siap. Saya Udah ya share- Bu, udah saya kirim ke WA-nya Ibu. Baik, sebentar Pak Gun ya. Saya tutup dulu ini. Saya lihat file dari Pak Gunawan. Baik. Baik, ini apa sudah terlihat Pak Gunawan Sudah, dan Bu. teman-teman? Sudah. Baik. Dan Silakan Pak Gunawan untuk presentasikan hasil Aduh, kelompoknya. lupa ganti nama kelompok tadi Bu Oh, Rustiani, iya, kita benar. kelompok 1. Gak apa-apa teman-teman ya. Nggak apa-apa, Jadi nggak perkenalkan saya Gunawan dengan Bu Rustiani dari kelompok 1 akan mempresentasikan desain kerangka elaborasi pemangku kepentingan terhadap visi misi sekolah. Jadi yang pertama yang kami anggap penting itu adalah pemerintah gitu ya. Jadi dimana kalau pemerintah sudah setuju pasti semua program bisa jalan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah majelis dikdasmen gitu ya. Jadi seperti sekolah umumnya, sekolahnya Bu Gustiani kebetulan adalah sekolah swasta Muhammadiyah. Nah, dia ada majelis dikdasmen. Jadi itu juga cukup penting, harus mendukung kegiatan kita. Kemudian yang lainnya tentu kepala sekolah, waka dan rekan sejawat warga sekolah kita ini adalah hal terpenting ya. Karena kalau tanpa mereka ya kita nggak akan bisa lakukan apa-apa, program nggak akan bisa terwujud, maka mewujudkan profil pelajar Pancasila pun nggak akan agak susah gitu ya. Kemudian yang terakhir itu, yang kedua terakhir yaitu adalah pengawas sekolah. Jadi pengawas sekolah juga perlu mendukung supaya apa yang kita lakukan benar-benar bisa secara keseluruhan. Jadi semuanya mendukung. Dan yang terakhir kita melibatkan juga komite sekolah yang terdiri dari para orang tua gitu ya, dalam bentuk paguyuban orang tua. Nah tentunya semuanya itu tidak lepas dari partisipasi semua masyarakat. Jadi karena anak murid itu kan semua kita bagian dari masyarakatnya, kan masyarakat juga perlu kita mintakan untuk dukungannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami presentasikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf sih kalau ada kata-kata yang salah. Waktu berikutnya saya serahkan ke Bu Dede. Baik, terima kasih Pak Gunawan ya. Ini saya tutup dulu sebelum kita masuk kepada sesi tanggapan ya. Saya tutup dulu. Tanya Ibu. Baik Pak. Silakan Pak Gusnanta ya. Pak Gusnanta mau bertanya, silakan aja. Iya bagus sekali tadi tampilan dari kelompoknya Pak Gunawan tadi ya, untuk apa tuh? Untuk posternya bagus sekali nih. Terima kasih Pak Gus. Sesuai dengan tujuan kita Pak Gunawan, bahwa kita diminta untuk bisa mengungkapkan kekuatan diri dan di luar diri tadi Pak ya. Sepertinya tadi yang Bapak tuliskan itu di luar semua Pak. Kalau kekuatan diri dan muridnya apa Pak?
Saya Oh, iya. boleh bisa bantu ya karena Ya, silakan Bu satu Gustiani. kelompok dengan saya. Jadi begini, Pak Gusnanta, melalui pendekatan personal. Yang pertama itu, kemudian yang kedua itu sosialisasi kepada pihak-pihak perangkat kepentingan melalui beberapa kegiatan, kemudian menjadi teladan atau mulai dari diri kita sendiri bergerak melaksanakan perubahan untuk mewujudkan visi. Seperti itu Pak langkahnya. Iya, karena kalau kita sebagai guru penggerak dan murid-murid guru penggerak itu biasanya udah hebat-hebat Pak Gusnanta. Jadi daya tangkapnya cepat, kepemimpinannya baik gitu ya. Jadi saya merasa seperti itu karena di dalam forum guru penggerak ini saya menemukan banyak guru-guru hebat. Nah, itu adalah salah satu kelebihan intrinsiknya kita gitu ya. Sekarang yang perlu kita lihat itu adalah yang eksternalnya dulu karena itu juga sangat mempengaruhi kita. Kita hebat tapi kalau eksternal nggak mendukung susah jalan Pak gitu Pak Gusnanta. Bagaimana Pak Gusnanta? Ya, terima kasih Bu. Ini bagus sekali nih, ada sudah eksternal, kemudian internal juga sudah disebutkan walaupun tadi tidak tertulis. Mungkin saran saya nanti yang dari diri dan siswa perlu dituliskan Pak ya. Siap Bu Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya mungkin melihatnya tadi sudah bagus sekali ya yang disampaikan oleh Pak Gunawan dan Bu Rustiani. Kemudian pertanyaan Pak Gusnanta benar, sehingga untuk melengkapinya ya Pak Gunawan nanti dimasukkan. Mungkin ini akibat dari yang tadi disampaikan Pak Gunawan belum sempat tapi sudah ketarik ke main room gitu ya Pak Bu, Gun. waktunya nggak cukup, pendek banget. Iya, jadi karena memang Pak Gun sendiri merasa bahwa sebagai DGP itu potensinya besar banget gitu. Kemudian murid-murid juga sebenarnya tadi bisa dituliskan nanti ditambahkan ya Pak Gun ya. Baik, terima kasih ya Pak Gunawan, Bu Rustiani dan ke teman-teman yang lain sudah melaksanakan presentasi hari ini mengenai bagaimana bisa memetakan gitu ya, bagaimana bisa memetakan pihak-pihak yang bisa membantu untuk mewujudkan visi dari guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya materi kita ya. Coba. Baik, ini sudah selesai. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan, gitu ya. Ada dari kelompoknya Pak Gunawan itu mungkin bentuknya infografis ya Pak Gunawan ya. Kemudian ada yang dari kelompoknya Pak Gusnanta tadi masih dalam bentuk Word gitu ya. Kemudian ada yang masih dalam bentuk tabel seperti kelompok 3. Nah, Bapak dan Ibu, sangat penting pada pertemuan ini kita menyepakati format pemetaan kekuatan yang mau kita pakai itu seperti apa. Karena setelah ini Bapak Ibu akan mengupload hasil dari pekerjaan Bapak Ibu sendiri sebagai calon guru penggerak untuk memetakan Bapak Ibu, murid dan pemangku kepentingan yang ada di sekitar Bapak dan Ibu, tapi yang ada di sekolah Bapak Ibu sendiri. Maka hari ini kita sepakati dulu format pemetaan kekuatan. Mungkin ada yang mau nyampaikan mau seperti apa? Salah satu atau salah dua? Silakan. Bentuk poster aja ya Bu, boleh Bu. Bentuk poster ya. Bapak Ibu bagaimana yang lain? Bu Linda sepertinya kepingin menyampaikan bentuk yang ingin disampaikan? Lanjut aja dulu Bu. Oh lanjut aja. Jadi Bapak Ibu, sepertinya tadi Pak Gunawan setuju poster, kemudian Bu Rustiani juga setuju, kemudian Pak Gusnanta juga setuju ya Pak Gusnanta bentuknya poster. Jadi Bapak dan Ibu nanti bentuknya poster. Nah mengenai isi tadi seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dalam diskusi, isinya adalah mulai dari Bapak Ibu sendiri, kemudian murid, kemudian pemangku kepentingan, kemudian harus ada apa gitu ya, apa perannya di sana. Demikian Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, sudah sepakat? Siap Bu Dede, sepakat, setuju. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah Bapak dan Ibu, tadi kata Pak Gun kan, oh ada tugas lagi nih. Tapi memang iya gitu ya. Setelah ini Bapak dan Ibu ada tugas individu. Jadi Bapak Ibu yang pertama setelah ini Bapak Ibu buka di LMS, Bapak Ibu harus membuat pemetaan kekuatan baik diri sendiri maupun dari luar diri Bapak Ibu yang mendukung terwujudnya visi Bapak Ibu tadi. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian format yang dibuat seperti yang kita setujui tadi bentuknya poster, tapi nanti buat dalam bentuk JPEG ya Bapak Ibu ya. Nanti harus dikumpulkan paling lambat jam 3 sore pada hari ini. Itu masih ada berapa jam nih Bapak Ibu? Sekali. Oh itu. Iya Berarti Bapak tinggal Ibu. lanjutkan yang tadi kan ya Bu Dede ya?
Iya, tadi yang tadi tapi lebih disesuaikan karena ini tugas individu, disesuaikan lagi dengan sekolah kita masing-masing, Pak. Baik, siap. Baik. Kemudian yang ketiga nanti Bapak Ibu setelah diupload, Bapak Ibu harus mengomentari atau memberikan umpan balik kepada minimal 3 pekerjaan teman-teman CGP lainnya di LMS. Begitu ya Bapak Ibu ya, tapi ingat untuk memberikan komentar hanya dibatasi sampai pukul 12 malam hari ini. Setelah itu LMS-nya akan ditutup, di-lock gitu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan untuk tugas berikutnya? Jika nggak selesai gimana, Bu? Ini karena ada batas waktunya, kemudian yang admin LMS-nya itu kan bukan saya ya, tapi ada timnya, jadi belum bisa dibuka dulu. Nanti kita akan tanyakan kembali seandainya Bapak Ibu memang banyak yang belum, nanti kita tanyakan lagi. Baik, seperti itu gimana Bapak Ibu? Siap Bu, Siap sudah jelas ya. Bu. Tapi saya yakin Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru hebat yang punya disiplin diri yang tinggi, yang menghargai waktu. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa juga dikerjakan sampai tenggat waktu yang diberikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Siap ya. Baik, ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, kita sampai pada hampir akhir kegiatan kita Bapak Ibu. Kita akan refleksi Bapak Ibu. Di sini ada link Padlet yang sudah saya share di kolom chat. Bapak Ibu silakan klik. Kemudian diisi refleksi hari ini. Nah, terlihat Bu, terlihat ya. Sudah Iya. terlihat. Baik, ini tadi ada masuk dari Pak Gunawan bahwa hari ini belajar tentang berfokus pada kekuatan bukan kelemahan. Jadi semua hal-hal yang positif pada diri itu adalah bagaimana kita belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini dari siapa warna pink nih ya. Visi membantu saya dapat memahami peran sebagai guru penggerak. Nah, luar Itu biasa. punya saya, Bu. Nah, tadi saya sudah menduga nih Bu Linda karena warnanya pink gitu ya. Warnanya cantik. Baik, berikutnya dari Pak Gusnanta, semangat melakukan perubahan. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi hari ini mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu tuliskan di refleksi ruang kolaborasi hari ini memang benar-benar bisa Bapak Ibu terapkan dan Bapak Ibu rasakan benar-benar dan bermakna, bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Baik, kita lanjutkan. Sebentar Bapak Ibu, ini tidak muncul. Saya stop sharing dulu. Saya ulang lagi dari awal ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita sudah sampai hampir di akhir kegiatan, maka kita harus mengapresiasi diri dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu terlihat ini ada jempol yang hitam ya. Bapak Ibu mari kita katakan bersama-sama karena kita sudah melalui hari ini yang berat ini, kemudian sudah sampai hari ini, sampai detik ini, maka kita katakan bersama-sama, saya keren, luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu saya hitung 1, 2, 3. Saya keren, luar biasa. Emang Bapak keren Ibu. Bu. Oh iya, emang keren. Baik, Bapak dan Ibu, baiklah untuk menutup kegiatan hari ini kita akan akhiri dengan doa. Maka Bapak dan Ibu, saya pimpin saja. Mari kita bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kegiatan ini sudah selesai sampai di akhir. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak dan Ibu, ini ada sedikit closing statement dari saya. Ini sebenarnya adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantoro bahwa setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Jadi setiap orang bisa menjadi guru. Artinya kita sebagai guru harus menyadari potensi kita untuk bisa menjadi guru yang baik. Bagaimana guru itu bisa menjadi menuntun murid-murid kita sesuai kodratnya. Begitu Bapak Ibu. Setiap rumah bisa menjadi sekolah, tetapi di dalam sekolah ada banyak warganya. Di rumah juga ada warganya. Nah, setiap warga sekolah pasti mendukung visi dari Bapak Ibu sebagai guru untuk bisa membangun murid-murid kita. Demikian Bapak dan Ibu. Setelah ini kita berfoto dulu ya untuk kenang-kenangan. Bapak Ibu silahkan ditutup. Silahkan dibuka kameranya, kok malah ditutup ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu dibuka kameranya masing-masing, tersenyum dengan boleh dengan tangan yang ya seperti itu ya Bu Rustiani, Pak Gunawan. Oke, 1, 2, 3.
Saya serius memfoto nih. Baik, apa diulangi lagi? Enggak. Ya, Baik, Bapak. oke. Oke, baik Bapak dan Ibu, senang sekali hari ini bisa membersamai Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu. Kemudian saya mohon maaf jika ada kesalahan. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermakna ya hari ini. Silakan istirahat, semoga selalu sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Silakan. Dedet.